Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku semuanya, berjumpa lagi di Bang Burhan Channel. Baik teman-teman, mohon dukungannya untuk selalu mendukung channel kesayangan kita bersama ya di Bang Burhan Channel dengan klik subscribe, share, komen, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan info video-video dari Bang Burhan Channel. Terima kasih, semoga menjadi amal jariah bagi teman-teman semuanya. Baik teman-teman, kali ini saya akan mengupas tentang aplikasi Space Kemenak ya, yang digunakan oleh teman-teman dalam mengikuti pendidikan profesi guru tentunya di tahun 2021 ini. Jadi Kementerian Agama itu ada dua angkatan, yaitu angkatan 1 dan angkatan yang kedua. Kemungkinan insya Allah teman-teman saya di angkatan yang pertama akan mengikuti ujian pengetahuan atau UP ya, uji pengetahuan di hari Minggu ya, insya Allah hari Minggu. Selamat berjuang untuk teman-temanku di angkatan 1, semoga lancar, sukses, dan tentunya lulus semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Dan di teman-teman saya di angkatan kedua ini masih berjuang di pendalaman materi. Oke, kita langsung masuk di aplikasinya ya teman-teman. Nah, aplikasinya itu bernama Space ya, space.kemenak.go.id. Nah, Space itu adalah sistem pembelajaran agama cara elektronik ya, yang digunakan oleh mahasiswa PPG untuk mengikuti program profesi ya, pendidikan profesi guru ya di tahun ini, tahun 2021. Nah, kita langsung masuk di space-nya. Jadi sistem pembelajaran agama cara elektronik, di sini ada materi pelajaran madrasah, kemudian materi pelajaran pendidikan agama Islam, materi pelajaran pendidikan agama Kristen, agama Buddha, dan agama Hindu. Jadi teman-teman jangan sampai salah kamar ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau saya di materi pelajaran madrasah ya. Nah, kita login dulu ya teman-teman ya. Kita login dulu. Nanti saya terangkan semuanya ya. Setelah kita login, abaikan yang ini karena ini untuk angkatan 1. Nah, ada PAI modul pendalaman materi, ada PAI Lokakarya atau PPL, dan madrasah modul pendalaman materi, madrasah Lokakarya PPL. Jadi ini yang untuk pendidikan agama Islam ya, ini pendidikan agama Islam, dan yang ini untuk madrasah di guru kelas ya. Jadi saya masih berada di madrasah atau modul pendalaman materi. Nah, ini saya masuk di madrasah. Nah, selamat datang. Nah, ini alhamdulillah saya di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ya. Ini angkatan yang kedua, saya berada di kelas guru kelas madrasah ibtidaiyah di kelas 3. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan di sini ada dashboard ya. Yang pertama ini dashboard, ini berisi informasi dari nilai-nilai yang sudah terkumpul ya. Oke. Nah, rekapitulasinya adalah modulnya nanti saya pendalaman materi harus menyelesaikan 10 modul. Nah, di sini ya. Kemudian ini progres resume saya. Ini nanti 32 tugasnya. Kemudian diskusinya sudah 34 ya. Kemudian tes formatifnya sudah 106, dan di sini adalah jam online saya sampai detik ini adalah 31,39 jam. Nah, teman-teman, saya terangkan untuk rekapitulasinya ya. Oke, saya ambil satu contoh saja ya. Nah, ini. Nah, teman-teman, di sini nanti kita modulnya sudah terkumpul ya. Kemarin saya setiap LPTK itu berbeda. Jadi LPTK di UIN Maliki Malang ini kami harus menyelesaikan atau belajar tentang modul pedagogik itu 4 ya. Pedagogik itu 4 ya. Dan sisanya yang 6 itu adalah materi di guru kelas MI ya.
Nah, saya terangkan dulu. Saya kemarin yang pertama adalah pengembangan profesi guru. Nah, sebelum kita membuka modul, kita nanti akan mengikuti pretest ini ya. Kemudian kita harus membuat resume dan refleksi. Ini skornya 30%. Itu 4 KB ya, 4 kegiatan belajar. Jadi satu hari itu kita harus menyelesaikan 2 kegiatan belajar. Nah, di sini sudah dinilai oleh dosen saya. Jadi setiap dosen itu berbeda-beda. Kemudian kita juga melaksanakan atau mengikuti kegiatan diskusi ya, diskusi nanti saya terangkan itu sebanyak 20% skornya ya. Jadi juga 4 KB. Nah, ini di sini nilainya tentunya berbeda-beda. Kemudian ada setelah itu tes formatif. Jadi misalkan satu hari itu kita harus meresum dan mempelajari modul 2 KB ya, 2 KB. Kemudian kalau sudah kita upload resume, kemudian kita melaksanakan diskusi itu 2 KB dalam sehari ya. Kemudian kita juga melaksanakan tes dalam sehari, itu tes formatif namanya, skornya 10%, itu juga 2 KB ya, 2 KB. Kemudian di hari yang ketiga, hari kedua sama, hari yang ketiga kita nanti hanya mengikuti tes akhir modul, itu skornya 40% ya. Kemudian di total kumulatifnya itu skornya, yang penting ini nanti warnanya hijau, kita tidak remedi ya, kita tidak remedi. Jadi KKM-nya atau standarnya minimal itu nilai 70. Jadi slogan kita hijau, pokoknya hijau, lulus bos. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah saya terangkan ya. Jadi di bawah ini banyak nilai saya, tapi tidak saya tunjukkan ya. Hanya contoh saja. Nah, kemudian itu dashboard. Kemudian kita ke sebelahnya itu ada modul. Nah, saya tunjukkan teman-teman. Nah, di sini modul-modul yang sudah saya lampaui bersama teman-teman saya di angkatan yang kedua, sudah kita lalui bersama. Ya intinya kita nikmati ya alurnya, kita nikmati hari per hari ya. Jadi kita harus bersabar, kita harus telaten. Pokoknya jangan sambat. Ya, kita termasuk pilihan, masih banyak teman-teman kita yang ngantri ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ngantri secepatnya bisa mengikuti PPG ini. Nah, jadi yang kemarin kita modul yang pertama itu adalah pengembangan profesi guru, modul yang kedua teori belajar dan pembelajaran, modul yang ketiga adalah perkembangan peserta didik, modul yang keempat adalah evaluasi pembelajaran. Jadi di modul ini bukanya ya sesuai dengan jadwalnya teman-teman. Jadi tidak dibuka sekaligus, tidak. Jadi per jadwal ganti modul seperti itu. Nah, di sini dosen-dosennya juga sudah ada namanya sendiri-sendiri ya. Jadi misalkan Bapak Agus Mukti Wibowo MPD kemarin desain pertama itu di tanggal 23 Agustus. Kita angkatan kedua itu mulai tanggal 23 Agustus dan insya Allah kita nanti akan selesai di tanggal 4 Desember 2021. Mohon doanya teman-teman ya semuanya. Nah, kemudian kalau kita sudah melaksanakan atau menyelesaikan 4 modul pedagogik, tentunya kalau kita guru kelas ya, kita harus menyelesaikan fokus materi ya, materi-materi di bidang guru kelas. Kemarin kita pertama ada bahasa Indonesia. Nah, ini menarik sekali warna-warnanya modul ya. Kemudian setelah itu kemarin kita menyelesaikan matematika ya. Kemudian IPA. Nah, saat ini IPS. Nah, di sini saya bersama teman-teman saya itu kurang 2 modul di pendalaman materi ya. Jadi ada modul PPKN itu di tanggal 20 September. Jadi di sini belum masuk jadwal. Nanti kalau sudah masuk jadwal, kita harus melaksanakan untuk membuka ini melaksanakan pretest ya, seperti itu. Jadi posisi saya di sini masih di modul IPS ya. Besok insya Allah kita melaksanakan kegiatan TAM ya. Jadi akhir modul, tes akhir modulnya. Coba kita buka ya IPS. Nah, di sini nanti akan ada kontrak belajar yang sudah dibuat oleh dosen. Jadi kita harus mematuhi kontrak belajar ini. Kalau misalkan waktu ngupload jam berapa, kita diskusi jam berapa, kita melaksanakan TF tes formatif itu jam berapa, harus sesuai dengan kontrak dengan dosennya. Di sini Bapak dosen saya adalah Bapak Saiful Amin, Magister Pendidikan. Nah, di sini teman-teman di pendahuluan setiap modul itu pasti ada seperti ini menu-menunya. Jadi ada pendahuluan, tugas resum, diskusi, tes formatif, tes akhir modul, ada materi tambahan dari dosen,
dan tugas remedial dari dosen apabila nanti ada yang remedi, dan juga ada review soal pretest yang sudah kita laksanakan. Oke, pendahuluan seperti ini ya. Jadi ini kita bisa buka dan download. Kemudian tugas resum, nah seperti ini. Nah, tugas resum hari ini saya sudah selesai bersama teman-teman meresum 4 KB. Jadi pada intinya kalau ini sudah dinilai oleh dosen, itu tentunya sudah tidak bisa kita update atau perbarui. Tapi kalau belum dinilai di dosen, itu bisa kita upload ulang seperti itu. Oke, saya tunjukkan satu ini ya. Nah, seperti ini. Oke, ini kita abaikan aja. Nah, jadi sudah disediakan formatnya, harus sesuai dengan format ini teman-teman ya, harus sesuai dengan format. Nah, kemudian di sini tentunya ada komentar dari dosen terhadap pekerjaan kita meresum ya. Jadi ada nilainya kemudian dikomen oleh dosen ya. Jadi ini terima kasih Bapak dosen hari ini ya, memberikan pada saya nilai 95 ya. Nah, di sini. Ini ya, ini komen dosen. Jadi setiap dosen itu berbeda-beda. Kita lanjut ke diskusi teman-teman. Nah, diskusi ini ada 4 KB tentunya. Jadi sehari kita harus mengikuti dua kegiatan diskusi. Saya ke KB 4 saja. Nah, di dalam diskusi ini teman-teman nanti ada, di sini ada materi dosen yang pertama, ada jurnal yang pertama, terus kemudian biasanya ada jurnal yang ketiga. Jadi di sini kita harus menunggu instruksi dari dosen ya. Jadi instruksinya itu sudah muncul atau belum muncul. Nah, di sini instruksinya seperti ini. Nah, kemudian ini videonya ya. Jadi kita nanti disuruh untuk biasanya memberikan analisis, kemudian berdiskusi, mereview atau berkomentar terhadap video yang ada di KB 4 ini, dan juga di jurnal. Jadi jurnal ini ada 2, jurnal 1 dan jurnal kedua kita analisis, dan kemudian ditambah lagi ada materi penguat dari dosen ya, seperti itu. Jadi di sini nanti diskusinya ya sesuai dengan aturan dosen ya. Jadi kalau dosen IPS saya ini, Bapak Saiful Anam ini meminta maksimal diskusi 2 paragraf ya, 2 paragraf. Jadi satu paragraf itu 10 sampai 12 kalimat. Ya kita hitung ya, kita sesuaikan. Jadi alhamdulillah kami mendapatkan nilai yang baik dari Pak dosen. Jadi di sini teman-teman saya yang lain bisa melihat nilai-nilai yang sudah tertera ya. Nah, seperti ini. Nah, ada komentarnya juga. Ini Bu Yuriatin, semuanya sudah diberikan nilai ya. Nah, kemudian kita lanjut ke tes formatif ya. Tes formatif. Nah, di sini sudah selesai saya alhamdulillah namanya. Jadi tes formatif ini nanti ya bervariasi, terserah dosennya ya, terserah dosennya. Itu biasanya kalau ini alhamdulillah tadi kita diberikan waktu yang sangat lama ya, setengah jam dalam mengerjakan 10 soal. Kemudian ada juga yang 12 soal, ada yang 15 soal, tergantung dosennya ya, bervariasi tergantung dosennya masing-masing. Kemudian saya lanjut ke tes akhir modul teman-teman ya. Tes akhir modul ini ya besok ini ya, besok dengan soal 12 item dalam waktu 15 menit. Jadi besok saya akan mengikuti ujian akhir modul ya, jam 11 siang ya, besok di hari yang ketiga ya. Kemudian lanjut ke materi tambahan. Nah, ini materi-materi yang diberikan oleh Bapak Saiful Amin, dosen saya IPS ya, sangat banyak, itu harus dibaca. Kemudian tugas remedi, nanti apabila di nilai kumulatif akhir ada yang remedi, nanti akan diberikan tugas remedi oleh dosen ya. Ini tentang review pretest, review pretestnya saya ada 100 alhamdulillah ini ya. Jadi ini bisa kita lihat reviewnya. Oke, itu teman-teman di bagian modul. Kemudian di chat. Nah, di chat ini kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di satu kelas ini ya. Satu kelas saya jumlahnya ada 18 ya, bersama juga dosen-dosen yang mengampu ya, mengampu di PPG modul ya.
ini bisa kita cek. Kemudian sebelahnya ada video conference. Nah, video conference ini bersifat fleksibel ya, atau kondisional. Jadi nanti apabila dosen itu menghendaki ada Vicon, kita ikuti ya, kita mengikuti beliau. Biasanya kalau di Space ini kita menggunakan aplikasi namanya Jitsi ya, Jitsi. Nah, biasanya dosen itu paling suka menggunakan Zoom atau Google Meet seperti itu. Jadi dengan Vicon nanti kita bisa berkomunikasi terkait tentang pelajaran-pelajaran atau modul dan apa saja, apakah ada kesulitan atau hambatan-hambatan, nanti dijelaskan oleh dosen bersama teman-teman yang lain juga. Ada helpdesk HD ya, apabila kita menemui masalah-masalah ya di sini banyak ya. Nah, di sini Bapak Khairul Anwar ini ya. Jadi ini nanti bagaimana caranya itu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian ini ada tombol kembali. Artinya kita kembali ke awal ya, dashboard awal atau menu awal. Nah, itu. Nah, kemudian saya paling akhir itu harus logout. Jadi jangan lupa kalau sudah selesai kita klik logout. Nah, sudah. Jadi di aplikasi Space ini ada 48 modul. Di madrasah mahasiswa totalnya adalah 8.339, dosennya adalah 3.447 ya. Ada di 39 LPTK, diskusinya 266, soalnya 86.783. Ini aplikasi Space Kemenak ya. Oke teman-teman, kiranya itu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya sekilas kita mengenal aplikasi Space yang digunakan oleh teman-teman mahasiswa PPG di tahun ini. Semoga kita berdoa bersama-sama, kita doakan semoga saya bersama teman-teman juga angkatan 1 bisa lulus di PPG tahun 2021 ini. Dan kita berdoa bersama semoga teman-teman yang lain yang sudah mengantri tentunya untuk mendapatkan kesempatan dan kuota bisa berangkat cepat ya. Oke, saya akhiri. Jangan lupa klik subscribe, comment, and share video saya apabila bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.